Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam seri pembelajaran sentra. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang pembelajaran di sentra seni, sekarang kita bahas tentang pembelajaran di sentra alam. Ruang lingkupnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan memahami kenapa sangat penting anak-anak itu berkegiatan di sentra alam. Kemudian bagaimana sih kegiatan main di sentra alam? Selanjutnya penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sentra alam dan simulasi pembelajaran di sentra alam. Ya baik, perlu kita tahu bahwa anak usia dini adalah seorang peneliti. Ya, dia suka sekali mengamati. Nah, anak yang sedang mengamati, memegang, contohnya memegang daun atau bunga, sesungguhnya ia sedang belajar. Kulit tangannya ini memahami tentang tekstur, ya, kasar, halus. Kemudian informasi tersebut direkam dalam otaknya. Selanjutnya ada dorongan dalam dirinya untuk mengarahkan benda yang dia pegang, kemudian ditarik-tarik, dicabut, diremas. Nah, itu dalam rangka mengeksplorasi lebih jauh, ya. Oleh karena itu, beri kesempatan anak kita untuk melakukan eksplorasi dan investigasi. Jadi jangan dilarang ya. Sebutan sentra bahan alam dalam pendekatan sentra ini kalau di luar negeri disebut sensory center karena di dalamnya tersedia kesempatan bagi anak untuk main berantakan atau messy play. Bahan-bahan dan alat-alat main yang digunakan di sentra bahan alam memungkinkan organ-organ sensori motor anak bekerja untuk mengenal, mengeksplorasi, dan menemukan pengetahuan atau konsep yang berkaitan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kegiatan main di sentra alam itu apa saja? Contohnya, nah di sentra alam memfasilitasi bermacam ragam main. Contoh, ya, kegiatan main air, ya, bisa memasukkan air dalam botol, jerigen, atau mengocok sabun menjadi gelembung, ya. Kemudian memindahkan air dengan spons. Anak juga bisa bermain finger painting dengan bahan dari tepung maizena. Ya, bereksperimen bentuk-bentuk geometri atau bentuk apapun dalam imajinasinya dengan Play-Doh. Ya, nah ini senang sekali nih Play-Doh ini. Plastisin juga bisa. Kemudian melukis dengan kuas, bermain pasir, ya, dan bereksperimen lain. Ya, ini sangat menyenangkan karena anak-anak ini berpengalaman langsung terlibat dalam kegiatan. Kemudian bahan-bahan yang disediakan sebagai media sentra bahan alam apa saja? Karena namanya sentra bahan alam, otomatis ini ya, pemanfaatan dari alam. Nah, ini kan mudah sekali ya di sekitar kita. Contohnya ada kerikil, pasir, irisan kayu, kemudian kerang-kerangan, daun kering, tanaman. Nah, ini mudah dicari di sekitar kita. Nah, pemanfaatan media dari lingkungan alam. Kemudian apa manfaat anak-anak belajar di sentra alam? Sentra alam ini mengembangkan 6 aspek pengembangan. Meskipun yang lebih dominan itu di ini konsep-konsep dasar matematik dan sains. Tapi untuk pengembangan sosial emosional seperti anak berinteraksi, kemudian memahami aturan, ya, itu juga diperoleh dari sentra bahan alam juga ketika anak-anak bermain. Kemudian yang tidak kalah penting ini kekuatan otot-otot motorik kasar dan motorik halus. Nah, ini bagus sekali untuk mengembangkan menulis ya, sehingga koordinasi jari-jarinya ini sudah kuat ya. Ketika dia nguleni Play-Doh ya dari maizena tadi, itu tangannya meremas. Nah, itu sangat bagus untuk kekuatan otot-ototnya dalam rangka persiapan menulis, sehingga ketika dia nanti menulis tidak mudah capek. Kemudian di sentra alam anak berkesempatan untuk bereksplorasi seluas-luasnya, ya.
Kalau perlu dengan resiko basah atau belepotan. Sekaligus juga menjadi peluang untuk membangun sikap tanggung jawab, kemudian memahami aturan main dan mengerti konsekuensi dari perbuatan melalui pengalaman-pengalaman main yang konkret. Jadi ketika anak playgroup ataupun TKA dalam sentra alam ini kan ini ya suka basah belepotan menggunakan baju ganti ya, tapi ketika sudah TKB dia akan terbiasa dan sudah bisa mengontrol diri, jadi sudah tidak membutuhkan baju ganti lagi ya. Itu karena dia sudah bisa lebih hati-hati gitu. Bagaimana RPP atau rencana pelaksanaan pembelajarannya? Nah, yang membedakan RPPH sentra dengan pendekatan pembelajaran yang lain adalah terletak dalam pijakan. Nah, kalau di RPPH selain sentra tidak ada ya pijakan-pijakan. Nah, kalau di sentra ini ada pijakan lingkungan, pijakan sebelum main, pijakan saat main, pijakan setelah main, kemudian istirahat ya, selanjutnya penutup. Nah, sebelum simulasi perlu kita tahu dulu RPP-nya. Nah, RPP-nya seperti ini. Nah, ini tema lingkungan ya, subtemanya peralatan rumah. Ini yang akan kita lihat simulasinya nanti ya. Temanya lingkungan. Kemudian ini sudah ada KD-nya, tujuan pembelajarannya, multimetodenya ya, metodenya bermacam-macam. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, ada pijakan lingkungan ya. Ini guru menyiapkan alat dan bahan ya di ragam main. Kemudian pijakan sebelum bermain ya, anak-anak diajak tanya jawab ya. Kemudian pijakan saat main. Nah, di saat main ini ada beberapa densitas main ya atau ragam main. Ada ragam main 1, ragam main 2, densitas 3 dan 4 ya. Selanjutnya anak-anak, nah setelah bermain itu namanya pijakan setelah bermain. Yang dilakukan apa? Beres-beres, diskusi, bagaimana perasaannya, menceritakan kegiatannya tadi, kegiatan yang di kegiatan inti ya pada saat main itu dia memilih kegiatan apa ya, dia akan bercerita. Kemudian ini apa, istirahat, makan, penutup ya, ini sebelum pulang. Kemudian rencana penilaiannya ya seperti RPPH yang lain seperti itu ya. Bedanya adalah di pijakan-pijakan mainnya gitu ya. Baik, mari kita lihat simulasi berdasarkan RPPH ini ya, simulasi pembelajaran sentra berdasarkan RPPH tema lingkungan. Yuk kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Senyum yang indah, aku pasti bisa. Yes, anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Bunda Homa. Hari ini kita belajar dengan tema lingkungan, subtema peralatan rumah dengan subtema alat tidur. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Tangannya menengadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kegiatan hari ini sentra yang dibuka Bunda sentra bahan dan alat.
dengan seperti tema tadi ya, macam-macam alat tidur. Di sini Bunda punya gambar ya. Tentunya anak-anak sudah tahu apa saja gambar ini ya. Yang pertama ini ada gambar bantal, ada juga guling dan juga selimut. Jadi anak-anak kalau tidur itu memakai itu ya. Nah, di sini Bunda juga ada gambar lagi tempat tidur anak-anak. Di sini ada tempat tidurnya juga, ada selimutnya, ada bantal dan gulingnya. Kegiatan hari ini Bunda punya 4 kegiatan. Nanti anak-anak bisa memilih kegiatan mana saja yang anak sukai. Ya, untuk kegiatan yang pertama, Bunda punya belimbing. Nah, anak-anak disuruh hias selimut, gambar selimut dengan stempel belimbing. Nanti belimbingnya ditempelkan pada stempel ini, kemudian ditekankan pada gambar selimut. Nah, seperti ini jadinya. Nah, untuk kegiatan berikutnya, anak-anak disuruh Bunda membentuk bantal dan guling dari pasir. Tentunya anak-anak sudah tahu ya, ini namanya pasir ajaib. Di sini Bunda punya 2 pasir, kita membentuk bantal. Nah, seperti ini. Kemudian warna kuning kita membuat guling. Nah, tentunya anak-anak sebelum tidur jangan lupa berdoa dulu. Nah, sambil membuat, yuk kita berdoa yuk. Doa sebelum tidur bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu doa sebelum tidur. Jangan lupa sesudah tidur juga anak-anak berdoa ya. Nah, sudah jadi. Untuk kegiatan berikutnya, anak-anak membuat coretan dari batu. Di sini Bunda punya batu. Ada batu merah dan juga batu putih. Anak-anak nanti membuat coretan membentuk kata bantal ya. Di sini Bunda buat diawali huruf B, A, N, T, A, L. Nah, seperti ini anak-anak ya. Nanti bisa membentuk kata bantal. Nah, anak-anak, untuk kegiatan yang terakhir, anak-anak disuruh Bunda untuk menyusun kerikil sesuai dengan jumlah guling. Jadi anak-anak nanti gambar gulingnya dulu. Kalau di sini ya, yang pertama ya, di sini gulingnya ada 3. Berarti anak-anak mengambil kerikil 3, nanti disusun di sini di kotak. Nah, satunya juga seperti itu, ada 1, yang ketiga gulingnya ada 2, disusun seperti ini. Nah, itu anak-anak ya. Jadi dihitung sesuai dengan jumlah gulingnya. Anak-anak, kegiatan hari ini sudah kita lakukan ya. Nah, sekarang waktunya kita beres. Yang rapi ya. Kita bereskan. Jangan lupa setelah bermain kita harus membereskan mainannya ya. Nah, kita beres. Anak-anak, kegiatan hari ini sampai di sini ya. Sebelumnya Bunda mau tanya, bahan alam apa saja yang digunakan hari ini? Ya, yang pertama tadi ada belimbing, ada pasir, ada batu, dan yang terakhir kerikil. Anak-anak, sebelumnya kegiatan hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, untuk kegiatan besok Bunda akan membuka sentra persiapan. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.